Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada karya dari William Shakespeare yang berjudul Macbeth. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwa William Shakespeare merupakan sastrawan dunia yang sangat dikenal dengan karya-karyanya yang sangat melegenda, mulai dari genre komedi, romantic komedi, bahkan tragedinya. Namun, ada salah satu karyanya yang sangat terkenal, yang sudah melegenda ke seluruh dunia, yaitu Romeo and Juliet. Sudah begitu banyak film-film yang diadaptasi dengan karya dari William Shakespeare. Mengenai unsur-unsur intrinsik, seperti kita ketahui, unsur-unsur intrinsik terdapat tokoh, latar, alur cerita, watak daripada para tokoh tersebut, sudut pandang, pesan moral, dan juga tema dari cerita yang diangkat oleh penulis. Saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih karya dari William Shakespeare yang berjudul Macbeth ini. Pertama, saya akan menjelaskan mulai dari tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dari Macbeth terdapat Macbeth itu sendiri, Lady Macbeth atau istrinya, ada Macduff, Lady Macduff, Duncan I, ini merupakan raja dari kerajaan Skotlandia, dengan dua putranya yaitu Malcolm dan juga Donalbain. Begitu juga ada penjahat yang pertama dan penjahat kedua, lalu ada prajurit yang sangat setia dengan rajanya yaitu Shaiton dan juga Rosie. Tidak juga ketinggalan ada Banquo, yaitu sahabat dari Macbeth. Mereka merupakan teman dekat. Banquo memiliki anak bernama Fleancy, dan juga yang sangat berpengaruh dari cerita ini yaitu 3 penyihir yang meramalkan tentang masa depan Macbeth. Kita akan masuk ke unsur intrinsik yang kedua, yaitu latar. Latar biasa dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Pada karya Macbeth dari William Shakespeare ini, latar tempat yang digunakan oleh William Shakespeare, yang pertama itu ada di kerajaan di Skotlandia. Ini merupakan kerajaan yang sangat penting karena sangat banyak dan mayoritas kejadian ada di sini. Yang kedua ada Dunsinane Hill, ini merupakan tempat dari kediaman rumah Macbeth. Yang ketiga ada hutan, dan yang keempat ada Inggris dan juga Norwegian, yang mana ini merupakan pasukan yang akan menyerang kerajaan dari Skotlandia. Yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktunya ini dimulai pada abad ke-11, dan yang terakhir ada latar sosial. Ini merupakan kehidupan sosial dari para kerajaan-kerajaan yang ada di Skotlandia. Saat ini kita akan masuk ke unsur yang ketiga, yaitu alur cerita. Di alur cerita terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada exposition atau pengenalan cerita, complication atau konflik suatu cerita, yang ketiga ada klimaks atau puncak kejadian dari suatu cerita, dan yang keempat ada resolution atau ending dari sebuah cerita. Nah, di Macbeth ini ada resolutionnya itu terjadi di awal abad ke-11, ada suatu kerajaan dipimpin oleh Raja Duncan dengan prajurit-prajuritnya yang sangat setia termasuk Macbeth. Lalu saat ini kita akan memasuki alur cerita yang kedua, yaitu konflik. Konflik ini dimulai dari 3 penyihir tersebut meramalkan kepada Macbeth dan Banquo bahwasanya yang pertama, Macbeth akan diberikan gelar baru dari Raja Duncan I. Yang kedua, Macbeth diramalkan akan menjadi raja di masa depan. Dan yang ketiga, Banquo diramalkan akan memperanakkan raja-raja. Setelah mendengar berita tersebut, tentunya Macbeth dan Banquo menjadi sangat senang dan juga menjadi besar kepala karena suatu hari dia dinobatkan akan menjadi raja. Dengan senang hati dia pulang ke Raja Duncan I dan memberikan kabar gembira tersebut. Ternyata Macbeth terkejut. Raja Duncan I benar-benar memberikan satu gelar baru yang membuat harga diri Macbeth semakin tinggi. Dengan memberikan gelar tersebut, Raja Duncan berterima kasih kepada Macbeth. Saat Macbeth sedang bersenang-senang mendengar kabar tersebut, dia juga diterima karena gelar barunya. Namun tiba-tiba Raja Duncan I mengabarkan hal yang sangat membuat Macbeth shock, yaitu bahwa kerajaan akan diturun-tahtakan kepada anak pertamanya yang bernama Malcolm. Hal itu sangat membuat Macbeth marah besar. Dia berpikir setelah dia sudah setia kepada Raja Duncan I, dia akan diangkat menjadi raja, tapi nyatanya tidak. Setelah mendengar kabar ini, Macbeth semakin kehilangan akal. Dia akhirnya pulang ke rumahnya dan dia mengadu kepada istrinya, yaitu Lady Macbeth. Dia mengatakan bahwa Raja Duncan I itu tidak benar. Seseorang yang harus layak menjadi raja adalah dia, bukan anak laki-lakinya itu. Karena
Macbeth merasa dia telah berkorban banyak untuk kerajaan Skotlandia. Dan yang ketiga akan ada klimaks di mana Macbeth diserang balik oleh anak kandung dari Raja Duncan sendiri, dan yang terakhir akhirnya Macbeth diruntuhkan karena keegoisannya sendiri. Kita akan masuk ke unsur yang keempat, yaitu watak daripada para tokoh yang terdapat pada cerita Macbeth. Yang pertama yaitu ada Macbeth sendiri. Macbeth dikenal dengan keberaniannya, kegagahannya, dan juga kecerdasannya dalam memulai dan mengakhiri perang. Macbeth namun berubah menjadi sosok yang sangat egois dan serakah semenjak dia mendengar ramalan daripada para penyihir tersebut. Yang kedua ada Lady Macbeth, yaitu istrinya. Jelas istrinya itu sangat serakah dan juga tidak segan-segan untuk membunuh, bahkan membunuh seseorang yang sudah lama ia bekerja sama dengan rajanya. Selanjutnya ada Raja Duncan I. Raja Duncan I dikenal sangat gagah, bijaksana, dan juga sangat adil kepada seluruh rakyatnya. Selanjutnya ada anak dari Raja Duncan I, yaitu Malcolm dan juga Donalbain. Mereka dikenal tegas, sangat tulus, kasih sayang, dan walaupun dia jarang pergi berperang dengan Macbeth, tetapi dia dikenal sebagai seorang anak raja yang sangat adil kepada rakyatnya. Selanjutnya yaitu ada Macduff. Macduff merupakan prajurit yang sama seperti Macbeth, mempunyai kepribadian yang sama. Ada Lady Macduff, yaitu istri dari Macduff. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat lembut dan juga penuh dengan kasih sayang. Dan tidak kalah penting ada Banquo dan Fleancy, merupakan putra dari Banquo. Banquo dikenal sebagai sahabat Macbeth. Dia juga mempunyai skill peperangan yang cukup bagus sama seperti Macbeth. Oleh sebabnya dia sangat dipercaya oleh Raja Duncan untuk menemani Macbeth kemanapun Macbeth berperang. Kita akan masuk unsur yang kelima, yaitu tema daripada cerita yang ditulis oleh William Shakespeare. Jelas dari kita ulas dari alur ceritanya, tema ini membawakan tema ambisi buta yang membawa kehancuran seseorang. Sangat jelas bisa dilihat setelah Macbeth yang tadinya baik hati dan juga setia kepada rajanya, karena ambisi buta yang disebabkan oleh para penyihir tersebut, Macbeth berubah menjadi sangat egois dan serakah, bahkan sampai menghancurkan dirinya sendiri. Dia sampai terbunuh dan bahkan dianggap menjadi orang yang sangat keji karena telah membunuh rajanya sendiri. Kita akan masuk unsur yang keenam, yaitu sudut pandang. Seperti yang saya sudah baca-baca sebelumnya, ternyata William Shakespeare selalu memakai sudut pandang orang ketiga dari setiap karyanya. Kita akan masuk ke unsur yang terakhir, yaitu pesan moral. Pesan moralnya sudah sangat jelas bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sangat serakah. Kita harus bisa menghargai apa yang telah orang lain lakukan dan berikan kepada diri kita. Jika kita melihat dari cerita Macbeth ini, kita diajarkan untuk selalu menjadi orang yang berani dan menjadi orang yang setia. Saya rasa cukup sekian ulasan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada karya William Shakespeare yang berjudul Macbeth. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.